Immortality! Take it! It's yours! Sebagian orang beranggapan bahwa kekuasaan itu sangat penting di kehidupan ini. Dengan kekuasaan, seseorang akan mendapatkan kehormatan, fasilitas, dan keistimewaan lainnya. Namun seperti apa jadinya jika kekuasaan ini berada di tangan orang yang kurang tepat? Kurang tepat di sini, dengan kata lain misalnya manusia memiliki karakter rakus dan serakah. Saya Aris Karisma akan membahas film yang menceritakan tentang konflik antar kerajaan yang kental akan nafsu dan keserakahan akan kekuasaan. Mari kita simak. Ini dia, Troy, hanya di Viz Wedding. Film ini berjudul Troy yang dirilis pada tahun 2004. Film ini merupakan adaptasi dari puisi yang berjudul The Iliad and Odyssey, karya penyair Yunani yang bernama Homer. Puisi tersebut mengisahkan karakter Achilles dalam Perang Troya. Pada saat pembuatan film, Troy menghabiskan biaya sebesar 175 juta US dollars dan menghasilkan keuntungan sekitar 497 juta US dollars. Wow, it's crazy number. Bagaimana tidak? Troy diperankan oleh para aktor dan aktris papan atas yang cukup heboh di masanya. Mereka diantaranya Brad Pitt sebagai Achilles, Eric Bana sebagai Hector, Orlando Bloom sebagai Paris, Brian Chalk sebagai Agamemnon, Sunbeam sebagai Odysseus, Diane Kruger sebagai Helen, Rose Byrne sebagai Briseis, Peter O'Toole sebagai Priam, dan Saffron Burrow sebagai Andromache. Dikisahkan pada 3200 tahun yang lalu, setelah puluhan tahun berperang, Raja Mycenae yang bernama Agamemnon berhasil menjadikan hampir seluruh daratan Yunani menjadi sekutunya. Hanya Thessaly yang belum ia tundukkan. Saingan terkuat Yunani adalah kerajaan Troya dan membuat Agamemnon berambisi untuk menguasainya. Yunani memiliki prajurit terkuat bernama Achilles, namun Achilles tidak pernah tunduk pada Agamemnon. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua pasukan kerajaan Yunani yang akan berperang. Raja Mycenae bernama Agamemnon berambisi ingin benar-benar menguasai seluruh daratan Yunani. Karena kedua kerajaan tersebut telah lama berperang, kedua raja dari masing-masing kubu menyadari bahwa setelah berperang nanti akan ada banyak korban di kedua belah pihak. Pasti di antara mereka akan banyak kehilangan pasukan. Oleh karena itu, Raja Mycenae yaitu Agamemnon menawarkan suatu usulan pada Raja Thessaly yang bernama Triopas. Maksudnya, agar tidak terlalu banyak pasukan yang kehilangan nyawanya. Namun, pemenangnya harus tetap ada. Usulan Agamemnon itu adalah ia menawarkan dengan cara kuno, yaitu melalui duel, yang mana prajurit terbaik dari masing-masing mereka bertarung. Jika prajurit Triopas yang menang, maka Agamemnon beserta seluruh pasukannya akan berdamai dengan meninggalkan Thessaly. Dan jika prajurit Agamemnon yang menang, maka tahta Triopas tidak akan direbut ataupun turun. Ia masih tetap sebagai Raja Thessaly. Namun, seluruh pasukan Thessaly di bawah perintah dan kendali Agamemnon. Kemudian, Triopas pun menyetujuinya. Lalu Triopas memanggil prajurit terkuatnya yang bernama Boagrius. Ia sangat percaya diri akan menang, karena prajurit terkuatnya si Boagrius ini terlihat berbadan besar seperti raksasa. Kemudian, Agamemnon pun memanggil prajurit terbaiknya yang bernama Achilles, yang pada saat itu Achilles tidak hadir di sana. Achilles! Nah, dari sini terlihat ketidakhadiran Achilles menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Agamemnon dan ia tidak pernah tunduk padanya. Ya, meskipun pada akhirnya Achilles datang juga, karena ada seorang bocah yang menyusulnya dan meminta hadir untuk bertarung melawan prajurit terbaik Thessaly. Achilles pun sampai di arena, kemudian bertarung dan dengan mudahnya ia mengalahkan Boagrius yang berbadan raksasa itu. Kemudian karena Achilles menang, maka otomatis Agamemnon sekarang telah menguasai seluruh daratan Yunani. Karena sebelumnya selama ini hanya Thessaly yang belum ia tundukkan di daratan Yunani. Dan sekarang ia menang dari perjanjian duel itu. Artinya, kini Agamemnon adalah penguasa seluruh kerajaan yang ada di daratan Yunani. Scene berpindah ke para pangeran dari Troya. Mereka adalah Hector dan adiknya yang bernama Paris. Mereka sedang berkunjung ke daratan Yunani untuk menemui Raja Sparta yang bernama Menelaus, dengan tujuan untuk menghadiri pesta persahabatan sebagai simbol perdamaian antara kerajaan Troya dan Sparta.
Karena sebelumnya diceritakan kedua kerajaan itu bermusuhan dan kini mereka telah berdamai. Kemudian pada malam harinya, Pangeran Paris menyelinap masuk ke kamar istrinya Menelaus bernama Helen. Ternyata selama ini Helen selingkuh dengan Paris. Mereka saling jatuh cinta saat pertama kali bertemu pada saat Paris pertama kali berlabuh ke Sparta. Paris berniat untuk membawa kabur Helen ke Troya. Karena dibutakan cinta, Helen pun mau. Dan percakapan mereka pun ditutup dengan pengencerotan atau bercocok tanam alias ewitra. Esok harinya, Hektor dan Paris berangkat berlayar untuk kembali pulang ke Troya. Saat di perjalanan, Paris memberitahu pada Hektor ternyata ia telah menyelundupkan dan membawa kabur Helen ke kapal mereka. Hektor pun marah. Karena itu akan memicu kembali peperangan antara Sparta dan Troya. Bahkan kemungkinan kali ini, perselisihannya tidak hanya dengan Sparta, tapi dengan seluruh kerajaan Yunani. Secara kan Menelaus, si Raja Sparta ini adalah adiknya Agamemnon, yang kini telah menjadi penguasa seluruh Yunani. Tadinya, Hektor memerintahkan untuk mengembalikan Helen ke Sparta. Namun, karena adiknya keras kepala dan mengancam jika Helen dikembalikan, maka ia akan ikut kembali ke sana dan rela mati demi cintanya yang buta. Ya, mau gimana lagi? Tidak ada pilihan lain, Hektor pun akhirnya mengizinkan Paris untuk membawa Helen ke Troya. Oh ya, for your information, sebagai informasi, si Hektor ini selain seorang pangeran, ia juga adalah prajurit terbaiknya Troya. Dan ia adalah sosok yang baik hati, jujur, pemberani, dan sangat menyayangi keluarga juga rakyatnya. Ia sosok yang sangat baik dan dicintai rakyatnya. Karena rasa sayang yang besar terhadap adiknya itu, ia tak akan sanggup jika melihat Paris dibunuh akibat nyolong istri raja. Itu yang menjadi alasan mengapa Hektor mengizinkan Paris membawa Helen ke Troya. Di saat yang sama di kerajaan Sparta, Raja Menelaus yang marah besar karena kehilangan istrinya, ia diberitahu oleh salah satu pasukannya bahwa istrinya telah berselingkuh dan dibawa kabur oleh salah satu pangeran Troya, yaitu Paris. Mengetahui itu, tentu saja hal tersebut membuat Menelaus semakin murka. Menelaus merasa kehormatannya sudah dinodai. Tak terima hal itu, ia kemudian mendatangi Agamemnon yang ternyata adalah saudara kandungnya. Dia meminta Agamemnon untuk berperang bersamanya melawan Troya. Karena menurut kabar sebelumnya, kerajaan Troya dianggap paling kuat dan belum pernah terkalahkan. Maka dari itu, Agamemnon akan membawa seluruh prajurit Yunani untuk melawan Troya. Penasihatnya bernama Nestor memberitahu Agamemnon bahwa ia akan butuh prajurit terhebat di Yunani yang bernama Achilles dan 50 pasukan terkuatnya untuk memenangkan pertempuran. Namun, Agamemnon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Achilles. Maka, ia pun menolak saran dari Nestor. For your information, Agamemnon tidak punya hubungan yang baik dengan Achilles. Itu karena Achilles tidak bisa dikendalikan oleh Agamemnon dan ia juga tidak pernah tunduk pada siapapun, termasuk pada seorang raja sekalipun. Itu yang membuat Agamemnon membenci Achilles. Tapi, Nestor memujuk lagi Agamemnon bahwa ia benar-benar butuh sosok Achilles di medan pertempuran nanti. Secara di pihak Troya, ada Hektor yang terkenal hebat dan belum pernah terkalahkan. Nah, di sisi lain juga, Achilles mempunyai reputasi yang sangat baik. Dia selalu berhasil memenangkan dalam setiap peperangan. Bahkan, diduga kehebatannya dalam pertempuran bisa melebihi Hektor. Karena bujukan Nestor yang masuk akal, itu membuat Agamemnon memikirkan kembali bagaimana caranya agar bisa membujuk Achilles agar mau ikut serta dalam pertempuran melawan Troya nanti. Secara, Achilles kan pasti nggak mau diatur nih. Apalagi untuk membantu Agamemnon. Nestor memberi saran kembali pada Agamemnon, dan ia memberitahu bahwa satu-satunya orang yang dihormati Achilles adalah Raja Ithaka, yang bernama Odysseus. Mengetahui hal itu, maka Agamemnon pun mengutus Odysseus untuk membujuk Achilles agar mau bertempur bersama pasukan Yunani untuk melawan Troya. Kemudian Odysseus mendatangi Achilles yang sedang melatih sepupunya yang bernama Patroclus. Benar saja, Achilles awalnya tidak mau berperang untuk Agamemnon. Selain itu, Achilles tahu bahwa perang tersebut dipicu karena terjadi pencolongan istri raja yang bukan urusan Achilles. Namun Odysseus membujuk Achilles bahwa ia tidak perlu berperang untuk Agamemnon, tapi berperanglah untuk rakyat Yunani dan juga untuk dirinya. Selain itu, Odysseus manas-manasin Achilles bahwa prajurit Troya punya Hektor yang sangat hebat dan tidak terkalahkan. Bahkan prajurit hebat Yunani pun tidak akan bisa mengalahkannya. Dan hal itu membuat Achilles berpikir dan juga sedikit agak panas. Ya, gimana nggak panas disinggung masalah Hektor.
Kemudian Achilles bertemu ibunya untuk meminta nasihat. Ibunya pun menginginkan Achilles bertempur untuk rakyat Yunani agar namanya bisa dikenang oleh dunia karena perang Troya adalah perang yang sangat besar. Dan Achilles pun kemudian memutuskan untuk ikut berperang. Kembali lagi ke Hektor dan Paris. Mereka baru sampai di Troya. Helen disambut baik oleh bapaknya Hektor dan Paris. Dia adalah Raja Troya yang bernama Priam. Ini juga bisa disebut sebagai momen ngarebut pemajikan batur yang didukung oleh orang tua. Di sana diperlihatkan Hektor bertemu dengan istrinya yang bernama Andromache dan juga anaknya yang baru lahir. Selain itu, diperkenalkan juga sepupunya Hektor yang bernama Briseis, yang dengan gembira menyambut kedatangan Hektor dan Paris. Kemudian Hektor berdiskusi dengan ayahnya tentang Helen. Hektor meminta ayahnya memberi perintah agar memulakan Helen, karena ia tahu hal itu akan memicu peperangan dan pasukan Sparta akan bergabung dengan seluruh pasukan dataran Yunani yang akan menyerang Troya. Namun ayahnya tidak setuju dengan saran Hektor. Ayahnya berpikir jika Helen dikembalikan, maka Paris pasti akan mengikutinya dan itu tentu saja akan mengancam keselamatan Paris. Meskipun begitu, Priam ayahnya Hektor percaya bahwa dinding Troya sangat kokoh dan tidak bisa ditembus. Dan ia yakin bahwa Apollo, dewa yang disembah bangsa Troya, akan melindungi mereka. Kemudian prajurit Troya bersiap menyambut peperangan. Pertahanan dibuat di sepanjang pesisir pantai dan juga mereka merakit senjata-senjata baru. Sampailah akhirnya 1.000 kapal Yunani beserta 50.000 pasukannya sudah terlihat. Kapal Achilles beserta 50 pasukan terkuatnya sudah mendahului ribuan kapal di belakangnya. Mereka akan menyerang duluan tanpa akan mengikuti perintah dari Agamemnon. Di sana terlihat sepupunya Achilles yang bernama Patroclus yang ingin ikut berperang. Namun Achilles melarangnya karena ia merasa sepupunya itu masih belum siap dan diminta untuk menjaga kapal saja. Berpindah kembali ke Troya. Di sana, Hektor memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke benteng kota dan mereka pun siap untuk berperang. Peperangan di pesisir pantai pun dimulai. Benar saja, di sana terlihat Achilles beserta 50 pasukan terhebatnya bertempur dengan hebat dan gagah berani. Lalu Achilles dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Troya. Kemudian, mereka memasuki kuil yang dianggap suci bagi rakyat Troya. Lalu, Achilles memotong kepala patung dewa Apollo yang berada di depan kuil. Hektor melihat itu dari kejauhan. Lalu ia beserta pasukan yang tersisa kembali menyerang mengikuti pasukan Achilles yang telah memasuki kuil. Dan pasukan Hektor pun satu persatu dibantai habis di dalam kuil oleh pasukan Achilles hingga tersisa hanya Hektor seorang. Ketika Hektor sudah dikepung, Achilles melepaskannya karena menurutnya terlalu dini untuk membunuh seorang pangeran di awal peperangan. Tangan kanan Achilles yang bernama Eudorus menunjukkan Briseis, yaitu sepupunya Hektor yang bersembunyi di kuil Apollo, ditangkap untuk dijadikan tawanan sekaligus hadiah untuk Achilles. Briseis tidak terima Achilles membunuh para pendeta Apollo yang tak membawa senjata. Namun ternyata Achilles selama berperang tidak pernah membunuh pendeta, apalagi yang tidak bersenjata. Pendeta-pendeta tersebut dibunuh oleh pasukannya, bukan oleh Achilles. Kemudian prajurit-prajurit Yunani membuat benteng sekaligus markas sementara di pesisir pantai selama peperangan berlangsung. Lalu raja-raja dari berbagai wilayah di Yunani memberikan hadiah pada Agamemnon atas keberhasilannya menguasai pantai Troya. Yang sebenarnya itu kan hasil kemenangan pasukan Achilles yang 50 orang tadi, bukan hasil kemenangan pasukan Yunani secara keseluruhan lah ya. Kemudian, Agamemnon menyuruh para raja Yunani meninggalkannya, karena ia ingin berbicara secara pribadi dengan Achilles. Lalu setelah berduaan, Agamemnon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles, dan nama yang akan dikenang sejarah bukan Achilles, yang hanya seorang prajurit, melainkan Agamemnon lah yang akan dikenang. Terlihat juga Agamemnon memanas-manasin Achilles dengan mengatakan bahwa ia akan bersenang-senang menikmati tubuhnya Briseis. Dan entah kenapa Achilles terpancing ya. Nah, di sini terlihat Achilles mulai menyukai Briseis. Achilles sudah muak dengan sikap arogan Agamemnon dan berjanji sebelum mati ia ingin tersenyum melihat mayat Agamemnon. Sins berpindah ke kerajaan Troya yang sedang berduka atas banyaknya kematian prajurit mereka yang gugur dalam pertempuran tadi. Para pendeta dan bangsawan yakin bahwa dinding Troya tidak akan bisa dilewati dan mereka akan memenangkan peperangan karena mereka mempunyai pemanah-pemanah hebat dan juga Hektor. Namun Paris tidak ingin perang dilanjutkan karena ia menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab konflik peperangan ini. Paris berniat mengakhiri peperangan ini dengan cara duel dengan Menelaus untuk mendapatkan Helen.
Dengan begitu ia pikir peperangan bisa dihentikan dengan menuntaskan masalah pribadi tersebut. Jadi, tidak perlu banyak korban yang berguguran lagi. Paris juga mengatakan ia mencintai Helen, sama besarnya seperti ayahnya mencintai Troya. Lalu, Priam pun memberikan pedang Troya bersejarah kepada Paris untuk pertarungannya nanti. Di sisi lain, Andromache istrinya Hektor terlihat cemas karena ia tidak mau kehilangan Hektor. Menurutnya, tujuan Yunani bukan untuk mengalahkan Paris, tapi mengalahkan Troya, dan juga membunuh Hektor sebagai prajurit terkuat di sana. Kemudian di tengah malam, Hektor melihat Helen yang akan kabur. Helen ternyata ingin menyerahkan diri ke Menelaus. Ia menyadari sudah banyak orang yang tewas karena dirinya, tapi Hektor menghentikannya, karena perbuatan itu sia-sialah. Hektor mengatakan Agamemnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya, dengan atau tanpa Helen menyerahkan diri. Keesokan harinya, prajurit Yunani kembali bersiap untuk melanjutkan peperangan. Namun, Achilles tidak ingin pasukannya ikut ke medan pertempuran. Sampai-sampai Agamemnon membujuknya untuk ikut berperang. Since kembali ke pihak Troya, Paris sudah sangat bulat dengan keputusannya, dan Priam tidak menyalahkan Helen atas kejadian ini. Kemudian, pasukan di kedua belah pihak pun sudah berhadapan. Para pemimpin dari masing-masing mereka pun bertemu untuk melakukan perundingan sebelum peperangan. Sementara pasukan Achilles melihat itu semua dari kejauhan. Agamemnon menawarkan kesepakatan. Jika ingin berdamai, maka Helen harus dikembalikan dan Troya harus tunduk kepadanya. Tapi Hektor yang pemberani tentu saja menolaknya, karena tidak ada satupun bangsa Troya yang akan tunduk pada penguasa asing. Lalu di sela percakapan, Paris mengajak Menelaus berduel dengannya untuk mendapatkan Helen, dan setelah itu perang harus berakhir. Awalnya Agamemnon tidak setuju dengan Paris, karena jelas yang ia inginkan sebetulnya hanyalah kekuasaan, yaitu menguasai Troya, satu-satunya kerajaan yang belum ia taklukkan. Jadi terlihat jelas di sini ya, Agamemnon menyerang Troya sebenarnya bukan membantu membela adiknya Menelaus dan seluruh pasukan Sparta, bukan. Melainkan justru ia memanfaatkan keadaan agar ia dapat menyerang Troya dengan full power. Namun, Menelaus membujuk kembali Agamemnon bahwa ia ingin balas dendam atas nama kehormatan bangsa Sparta. Lalu setelah ia membunuh Paris, barulah mereka menyerang dan mengebur pasukan Troya untuk ditaklukkan. Nah, lalu dengan bujukan itu, Agamemnon pun setuju. Dan duel antara Paris dan Menelaus pun dimulai. Paris yang tidak punya pengalaman bertarung dan ia juga tidak pernah membunuh orang satu kali pun terlihat tidak berdaya. Menelaus dengan segudang pengalamannya tentu saja jauh lebih unggul lah. Ia bahkan membuang perisainya saking mudahnya melawan Paris. Ya kayak orang dewasa yang melawan anak kecil lah sambil dipermainkan gitu. Benar-benar pertarungan yang enggak seimbang. Sangat tidak imbang. Sampai pada akhirnya Paris terpojok sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dan ketika Paris mau dibunuh oleh Menelaus, ia kabur sambil merangkak nyamperin ke Hektor. Sambil memegang kaki Hektor seolah dia minta pertolongan sama kakaknya itu. Nah, di sini Paris yang sebelumnya terlihat pemberani, tapi setelah disiksa ternyata kelihatan deh nyalinya benar-benar ciut. Hektor yang nggak tega melihat adiknya terpojok dan hendak dibunuh oleh Menelaus, akhirnya Hektor pun menyerang Menelaus dan membunuhnya. Hal itu membuat Agamemnon murka. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Troya. Kemudian pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Yunani mulai menyerang. Namun, karena pasukan Troya di dekat benteng itu, tentu saja tak menguntungkan pihak Yunani. Banyak prajurit Yunani tewas karena dihujani panah dari atas benteng Troya. Kemudian, Hektor menyerang Ajax. Ia salah satu prajurit terkuat Yunani selain Achilles. Dalam pertarungan itu, Hektor berhasil membunuh Ajax. Karena semakin banyak prajurit Yunani yang terbunuh, Agamemnon pun memutuskan untuk mundur. Setelah perang mereda, mereka mengambil mayat-mayat prajurit untuk dikremasi. Dendam dan ambisi Agamemnon semakin menjadi. Ia berjanji akan menaklukkan dan membakar kerajaan Troya. Mental prajurit Yunani pun sudah jatuh. Mereka butuh sosok Achilles untuk membangkitkan kembali semangat juang. Tapi karena Agamemnon keras kepala dan tidak mau memujuk Achilles, maka Odysseuslah yang akan membujuknya. Di luar diperlihatkan Briseis hendak dibagongkan. Gimana ya ngomongnya? Gengbeng. Tapi untungnya saat itu juga datang Achilles menyelamatkannya.
Kemudian di kemah, Achilles dan Briseis berbincang-bincang. Dalam percakapan itu, Achilles mengemukakan argumennya bahwa ia tidak percaya pada dewa. Bahkan mengatakan ya dewa itu tidak ada lah. Lalu setelah itu ketika Achilles sedang tidur, Briseis berniat untuk menggorok lehernya Achilles. Dan Achilles pun bangun. Namun ia tidak melawan dan pasrah saja. Ia mengatakan bahwa setiap orang pasti mati, cepat ataupun lambat. Karena sikap tenang dan ucapan yang dikatakan Achilles, seketika Briseis pun berubah menjadi terpesona. Dan mereka pun akhirnya bercocok tanam, alias Ewitra. Esok paginya, Odysseus menghampiri Achilles. Ia membujuknya untuk ikut berperang kembali bersama pasukan Yunani. Karena tentu saja pasukan Yunani sangat membutuhkan sosok Achilles lah ya. Hal itu terlihat jelas dari performa mereka ketika bertempur tanpa Achilles. Yang mana pada pertempuran tersebut, sebetulnya jumlah pasukan Yunani itu lebih banyak dari pasukan Troya. Namun, tanpa kehadiran Achilles, rupanya berdampak pada semangat juang mereka ya. Ditambah lagi, komando Agamemnon yang buruk karena dipenuhi dengan ambisi yang tanpa strategi. Nah, dari sini jelas ya, bahwa kepemimpinan yang buruk itu sangat berdampak pada nasib rakyatnya. Dari percakapan itu sayangnya Achilles tidak menghiraukan bujukan dari Odysseus lah. Achilles mengatakan ia akan pulang bersama pasukannya besok pagi. Kumaha ya. Sins beralih kembali ke Troya. Di sana para petinggi Troya menyarankan Priam si Raja Troya untuk memerintahkan pasukannya agar segera menyerang Yunani dengan alasan kondisi mental dan kekuatan Yunani sekarang sudah hancur. Kemudian Hektor berusaha menahan ambisi mereka. Ia berpendapat bahwa itu kurang tepat. Hektor mengatakan, pada perang sebelumnya, Yunani bisa kalah itu karena tanpa hadirnya Achilles. Tapi sayangnya, Priam lebih mempercayai saran para pendeta yang dari sebelumnya sudah meramalkan kemenangan untuk Troya. Berpindah lagi ke kamp pasukan Yunani ketika Achilles sedang tidur, ia dibangunkan oleh kegaduhan kuda-kuda yang berdatangan. Ternyata benar, itu adalah pasukan Troya yang menyerang secara diam-diam di pagi buta. Kemudian prajurit Yunani pun melawan, namun ya Troya sudah mendominasi lah. Prajurit Troya mengepung pantai dengan puluhan ribu jumlah pasukan. Waduh, kebayang nggak sih kagetnya? Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba di bangunan, diserang musuh. Oke lanjut. Lalu terlihat sosok Achilles bersama pasukannya datang dan ikut ke dalam pertempuran itu. Kemudian Achilles dan Hektor pun bertemu, lalu mereka pun berduel 1 lawan 1. Namun, dari pertarungan Hektor dan Achilles terlihat seperti ada kejanggalan. Di sana, Hektor terlihat sangat mendominasi pertarungan. Ia terlihat jauh lebih kuat dibanding Achilles. Achilles yang terkenal sangat hebat dan tak terkalahkan, namun kewalahan melawan serangan dari Hektor. Dan akhirnya, Achilles harus kalah dan dibunuh oleh Hektor semudah itu. Wait, agak janggal ini. Bukankah sebelumnya kita diperlihatkan kemampuan Achilles yang emang super hebat? Tapi kok kayak gampang banget yang ngalahin Achilles si Hektor ini? Tunggu dulu. Benar saja, ketika Hektor membuka helm Achilles, ternyata itu bukanlah Achilles. Tapi, dia adalah Patroclus, sepupu dari Achilles yang menyamar. Dan memang kebetulan mirip sih. Dari sana Hektor pun terlihat kecewa dan menyesal. Secara, ia yang berjiwa kesatria tentu tidak menginginkan lawannya seorang anak kecil yang terlalu muda dan juga amatir dalam pertarungan. Ya, pantas saja ya. Dari awal pertarungan dia sangat mendominasi. Ternyata, wow, nggak nyangka. Jika bertarung dengan Achilles yang sebenarnya, tentu ia tidak semudah itu memenangkan duelnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri Hektor juga adalah seorang petarung yang hebat. Semua orang pun kaget menyaksikan itu dan perang pun berakhir. Siang harinya ternyata Achilles masih berada di tenda dan dia memang tidak ikut berperang. Sesuai dengan ucapannya pada Odysseus sebelumnya. Karena ia tidak pernah mau tunduk pada siapapun, apalagi yang menjadi Raja Yunani adalah Agamemnon, yang haus akan kekuasaan. Tapi kabar duka menghampirinya yang mengabarkan bahwa sepupunya tewas dibunuh oleh Hektor. Nah, di sini Achilles pun marah besar. Saat itu juga dia bergegas pergi ke Troya dengan tujuan hanya mencari Hektor untuk balas dendam. Saat mau berangkat, Briseis berusaha mencegah Achilles agar tidak membunuh Hektor. Ya bagaimana tidak, hubungan saudara Briseis dan Hektor sangatlah baik. Dan juga, si Hektor ini pada dasarnya memang orang baik dan bijak. Semua orang Troya menyukainya. Ya, tapi Achilles kan sudah terbutakan oleh dendam ya. Ia tetap berangkat menuju kerajaan Troya sendirian. Sesampainya di Troya, Achilles di luar gerbang berteriak-teriak memanggil Hektor.
Ia menantang Hektor berduel yang sesungguhnya one by one. Hector! Hektor pun sudah mengetahui hal ini pasti terjadi. Karena sama-sama seorang kesatria dan prajurit yang hebat, Hektor pun segera keluar untuk menghadapi dan menerima tantangan dari Achilles. Dan duel seru pun tidak terhindarkan. Ini adalah scene paling epik di film ini. Lanjut. Nah, dari duel ini terlihat jelas bahwa Achilles memang kuat. Di awal pertarungan mereka terlihat seimbang lah. Namun lama-lama terlihat Achilles sedikit lebih lincah dibanding Hektor lah. Mungkin ya karena dendam tadi ya. Nah, kemudian Hektor terlihat kelelahan. Kali ini, ia berhadapan dengan lawan terkuat di sepanjang hidupnya. Dan akhirnya, Hektor dikalahkan. Ia pun harus tewas oleh Achilles di kandangnya sendiri, yang disaksikan oleh keluarganya dan seluruh rakyat Troya. Namun tidak sampai di situ, dendam Achilles pada Hektor masih membara. Ia menggusur mayat Hektor dengan kereta kudanya untuk dibawa ke kamp Yunani. Pada malam harinya, Priam menyelundup masuk ke tenda Achilles. Priam memohon agar jasad anaknya dikembalikan padanya untuk dimakamkan secara layak. Meski mereka menjadi musuh, tapi musuh juga kan sudah seharusnya menunjukkan kehormatan dong. Nah kemudian, Achilles pun berpikir sejenak dan mengatakan pada Priam untuk menemuinya kembali di luar tenda. Tak lama kemudian, Achilles menyiapkan mayat Hektor untuk dibawa Priam. Lalu Achilles mengatakan pada Priam bahwa Hektor merupakan lawan tertangguh selama hidupnya. Karena pada zaman itu upacara pemakaman berlangsung 12 hari ya. Achilles berjanji tidak akan menyerang Troya selama 12 hari ke depan untuk menghormati upacara pemakaman Hektor. Tak hanya itu, Achilles pun membebaskan Briseis untuk ikut bersama Priam ke Troya. Lalu Priam berangkat. Achilles mengatakan bahwa Priam adalah raja yang baik dan pemberani, dan jauh lebih baik daripada raja Yunani, yaitu Agamemnon. Sesampainya di Troya, upacara pemakaman Hektor pun dilaksanakan. Kembali lagi ke kamp Yunani. Di sana, Odysseus melihat salah satu prajurit yang sedang mengukir patung mainan berbentuk kuda yang terbuat dari kayu. Dari sana Odysseus mendapatkan ide. Nah, ide apa itu? Simak saja, nanti juga kamu tahu. Setelah 12 hari kemudian, pasukan Troya menghampiri ke lokasi kamp pasukan Yunani. Namun di sana sudah tidak ada orang. Wah, kemana nih? Pasukan Yunani diduga telah pulang ke kampung halaman mereka. Tapi di sana terlihat ada patung berbentuk kuda berukuran raksasa yang terbuat dari kayu. Ya, mereka pikir Yunani membuat patung kuda itu sebagai persembahan mereka untuk Dewa Poseidon, yaitu dewa penguasa laut yang sangat dihormati bangsa Yunani, agar mereka selamat saat di perjalanan pulang. Mereka pikir begitu sih. Nah, Paris, adiknya Hektor, mengusulkan agar patung kuda itu dibakar. Namun para pendeta lagi-lagi berkata sebaliknya. Mereka beranggapan jika patung itu dibakar, maka akan menimbulkan malapetaka karena menghancurkan persembahan untuk dewa. Dan lagi-lagi, Priam menuruti saran para pendeta. Ia sependapat tentang hal ini. Priam mengatakan bahwa ia tak mau lagi kehilangan anaknya, karena dia berpikir jika para dewa murka, maka bisa saja musibah menghampirinya dan kehilangan anggota keluarganya terjadi kembali. Secara dia kan baru saja kehilangan Hektor nih, anak yang menjadi kebanggaannya. Dan patung kuda itu akhirnya dibawa ke kerajaan Troya atas perintah dari Priam. Sesampainya di Troya, semua warga bersorak gembira. Mereka beranggapan bahwa dengan hadirnya patung kuda itu merupakan simbol dari kemenangan dan kejayaan Troya. Padahal ketika salah satu prajurit Troya berpatroli ke pinggir pantai, ternyata seluruh pasukan besar Yunani sudah siap mengepung dan prajurit Troya yang melihat itu pun seketika dibunuh. Jadi otomatis nih, tidak ada satupun orang Troya yang mengetahui keberadaan pasukan Yunani, karena satu-satunya mata-mata tadi dibunuh. Dan yang menjadi surprise, ternyata sebagian pasukan inti yang menjadi petarung terhebat Yunani bersembunyi di dalam patung kuda raksasa yang dibawa ke markas Troya. Nah, ini menjadi jawaban dari ide yang dihasilkan oleh Odysseus tadi ya, saat melihat salah satu prajurit yang mengukir mainan patung kuda. Dia muncul ide patung kuda yang lebih besar untuk menampung orang-orang di dalamnya. Pada waktu sekitar dini hari, di saat orang-orang lagi tertidur nyenyak, maka seketika pasukan Yunani pun mulai melancarkan serangannya. Pasukan yang berada di dalam patung kuda, yang termasuk di dalamnya ada Achilles dan Odysseus, mulai melakukan pembantaian secara sunyi. Setelah pertahanan di dalam area Troya melemah, seketika saat itu juga puluhan ribu pasukan Yunani yang dari luar tadi menyerang tiba-tiba dan dengan mudah mulai menerobos benteng pertahanan Troya. Scenes ini menjadi pembalasan Yunani terhadap Troya yang melakukan penyerangan tiba-tiba sebelumnya
di waktu yang serupa, yaitu pada saat tengah malam atau dini hari. Pertahanan pasukan Troya pun hancur dalam sekejap. Semua warga Troya kini tidak berdaya. Lalu, terlihat Achilles bergerak mencari keberadaan Briseis. Situasi darurat ini membuat Achilles khawatir akan keselamatan Briseis. Secara, mereka berdua telah jatuh cinta lah. Di sisi lain, Andromache, istrinya Hektor, berusaha membawa warga Troya yang tersisa untuk menyelamatkan diri melalui jalan rahasia. Tapi, Paris tidak bisa ikut karena ia harus melindungi ayahnya dan mencari Briseis. Patung-patung dihancurkan, dan Priam tewas, dibunuh oleh Agamemnon. Lalu, Agamemnon menemukan Briseis yang sedang berdoa. Ketika Briseis hendak di Ewitra, ternyata ia menyembunyikan senjata berupa pisau belati, dan saat itu juga ia menusuk Agamemnon tepat di lehernya. Dan akhirnya, si serakah Agamemnon pun tewas. Kemudian pengawal Agamemnon yang melihat itu otomatis menyerang Briseis dan hendak membunuhnya. Tapi, untungnya, saat itu juga Achilles menemukan Briseis dan langsung menolongnya. Setelah berhasil Briseis ditolong Achilles, posisi mereka tuh terlihat seperti ini. Dan pada saat bersamaan, Paris datang menemukan Briseis dan Achilles. Dengan posisi yang terlihat seperti itu, ditambah Achilles merupakan seorang musuh yang juga telah membunuh Hektor, otomatis Paris beranggapan bahwa Achilles seperti mau membunuh Briseis. Maka Paris pun refleks memanah Achilles dan tepat mengenai tendon Achilles. Memanah Achilles tepat mengenai tendon Achilles. Ya memang istilahnya itu, ya udahlah ya. Dan ternyata tendon Achilles itu merupakan anggota badan kelemahannya selama ini yang baru terungkap. Bagi kamu yang belum tahu tendon Achilles adalah salah satu bagian di kaki sebelah sini. Pada saat bersamaan, sebetulnya Briseis berteriak kepada Paris, memberi kode agar tidak membunuh Achilles. Namun ya karena jarak mereka kejauhan lah ya, dan juga ditambah situasi mereka itu sedang sangat darurat, jadi Paris pun bertubi-tubi memanah Achilles, hingga Achilles pun berhasil dilumpuhkan. Di saat menjelang nafas terakhir, Achilles mengatakan bahwa Briseis telah membawa kedamaian pada dirinya. Dan akhirnya Achilles pun tewas. Singkat cerita, perang pun selesai. Yunani berhasil menguasai Troya. Kemudian Odysseus dan seluruh pasukan di sana memberikan penghormatan terakhir untuk Achilles. Sementara itu warga Troya yang tersisa termasuk Paris, Briseis, dan Andromache berhasil kabur dengan selamat dan sudah sangat jauh dari lokasi Troya. Dan film pun berakhir. Wow, seru juga ya. Nah, menurut kami ini film kolosal yang sangat epik. Keserakahan akan kekuasaan, membabi buta yang menimbulkan banyak peperangan dan tentu saja korbannya jiwa. Selain itu juga ada cinta yang buta, seorang pangeran kerajaan yang seenak jidat merebut istri orang dengan dalil saling mencintai, yang juga akhirnya memicu peperangan dan banyak korban. Bahkan yang jadi salah satu korbannya adalah kakaknya sendiri, yaitu yang merupakan sosok orang baik dan bijak yang menjadi korban akibat dampak dari perpecahan. Jadi menurut kami kita ambil sisi baiknya dari film ini. Cerita dalam film ini menggambarkan bahwa keserakahan dan nafsu akan menghancurkan segalanya. Tidak hanya dirinya sendiri yang menjadi korban, tapi juga orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai. So, bagi kamu yang kelak menjadi orang berpengaruh, tolong hindari sifat rakus seperti yang dilakukan Agamemnon. Dan hindari juga nafsu cita buta yang dilakukan Paris dan Helen. Okay, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma, sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya hanya di Visuedik.